Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali kita masih bisa ketemu di akhir pekan dalam program Off the Record. Membaca berita di balik berita, kita obrolin ya berita-berita yang sangat menarik dan kita ajak Anda untuk melihat apa behind the scene-nya, apa yang diomongin para netizen, itu juga yang paling penting ya. Dan seperti biasa kami temani Anda, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya betul Mas Ersu. Jadi kita mungkin akan sedikit mengulik ya soal pidato Pak Presiden kemarin, apa Iya, sih yang ditangkap oleh netizen dan apa yes. yang kemudian rame sesuai dengan esensi pidatonya, sesuai dengan target dari istana, atau kalau malah justru hal yang lain Ya, yang pernik-pernik dan, begitu. dan dalam banyak hal yang menarik itu kadang-kadang reaksi dari netizen itu nggak terduga. Itu yang kalau Mhm. dulu kan kita selalu menyebutnya yang namanya media impact gitu ya, Mbak Agi ya. Sebenarnya Mhm. kalau kita bikin Mhm. acara, bagaimana media itu meresponnya, kan. Nah itu kita relatif sebenarnya bisa kita uji hal semacam itu kita bisa rencanakan sejak awal. Tapi sekarang di era media sosial ini kadang-kadang tidak terduga responnya ya. Hal-hal yang kadang-kadang misalnya kita udah menyiapkan, oh kira-kira message-nya itu nanti message-nya ini yang supaya bisa ditangkap oleh media karena kita targetnya tentu yang disebut sebagai media impact. Kalau sekarang kita mesti memperhitungkan yang namanya media sosial impact gitu dan Betul. itu nggak mudah deal dengan para netizen itu ya Mbak Agi. Mhm. Betul, betul Mas Irsu. Jadi ketika kemarin sedang berlangsung pidato dari Presiden, saya lihat percakapan di grup-grup WA itu rame betul ya. Begitu juga percakapan di media sosial yang bukan, kalau WA lebih cenderung tertutup, tapi kalau di media sosial itu kan langsung ditangkap oleh eh, pembaca lainnya begitu, sehingga mereka langsung menanggapi. Ya, sekarang di era new media itu pasti seperti itu. Bahkan sebelum Presiden selesai melakukan pidato di hadapan DPR, MPR, DPD dan juga para tokoh begitu ya, dan juga undangan gitu. Ini sudah rame, masih sudah langsung dibahas. Jadi apa yang Yes. dikatakan Presiden saat itu tidak sampai 5 menit itu langsung, wah, Presiden Iya. ngomong gini, wah Pak Ya, Prabowo ya, ngomong ya. gini gitu ya. Ya, ya. Oke, jadi memang jangan baper kalau dengan media sosial dan kalau kita jadi pejabat publik, hal begininya masih harus jadi harus ini masukan aja ya Mbak Agi kalau presiden Betul. berarti apa ini Bakomnya atau mungkin tim Bakom itu Badan Komunikasi Pemerintah Mhm. atau lingkaran dekatnya Pak Prabowo yang juga harus memperhitungkan Mhm. gitu ya karena Protokolernya, ya protokolernya. betul. Nah, sebelum masuk ke Pak Prabowo misalnya kemarin kehadiran dari Puan Maharani yang terlambat gitu ya lebih belakangan dari Pak Presiden pun juga itu jadi di media sosial rame banget sementara kalau di media biasa Betul. nggak jadi Mhm. pembahasan kan begitu ya. Oke, kalau Pak Prabowo apa yang jadi pembahasan dari media sosial ini? Karena Iya, karena kan kemarin iya. sebentar saya tambahin dikit karena kemarin relatif Pak Prabowo sudah agak nanti kalau lihat itu salah lagi dibilang tertib membaca Mhm. pidatonya membaca teks gitu ada selingan-selingan sedikit dan sebagainya tapi apa sebenarnya yang disoroti oleh media sosial itu? Iya, jadi Pak Prabowo kemarin sudah mungkin lebih mendengarkan, dan juga karena waktunya sangat rigid ya. Kemarin kan hari Jumat. Mm-mm. Mungkin kenapa tidak diundur menjadi hari Sabtu misalnya begitu? Mm-mm. Ya mungkin karena itu dinilai sebagai weekend begitu Mas Irsu, waktu orang saatnya berlibur apa dan sebagainya. Saya tidak tahu alasannya bagaimana. Bi Fitri Susanti, salah seorang pengamat apa pakar hukum tata negara juga, ya dia juga mengomentari soal ini. Kenapa sekarang, kalau dulu zaman Pak Harto itu tanggal 16 ya, biasanya besok pagi. Jadi selesai hari ini pidato kenegaraan dan nota keuangan di depan DPR MPR, kemudian besok paginya upacara di istana. Mm-mm. Dan itu biasanya selalu, kalau seingat saya, karena ketika itu hampir tiap tahun saya selalu meliput di DPR MPR maupun kemudian besoknya ke istana. Jadi seingat saya seperti itu. Tapi kemudian kalau sekarang ini kan memang formatnya agak berubah begitu. Pertimbangannya ya hanya istana yang mengetahui, dan kemudian kenapa dilakukan pada hari Jumat begitu, dan kemudian kan dibagi menjadi dua sesi. Yang pagi adalah soal pencapaian dari pemerintahan Prabowo Gibran.
Atau Dan pidato kemudian sesudah kenegaraan disebutnya ya, gitu ya. disebutnya sebagai pidato kenegaraan. Hmm. Di situ kemudian dijelaskan ya bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan gitu, program-program sampai sejauh mana dan sebagainya. Sesudah itu diseling dengan isoma gitu, dan kebetulan juga hari Jumat jadi sholat Jumat. Sesudah itu baru disambung lagi dengan pidato nota keuangan. Nah, nota keuangan ini yang kemudian ditunggu-tunggu karena mencerminkan rancangan APBN pada tahun depan. Begitu. Bagaimana rupiah ditetapkan apa namanya, prediksinya sekitar berapa sampai dengan berapa, yang artinya pemerintah akan menekan seperti itu gitu, kemudian berapa rencana akan berutang begitu dan sebagainya lah. Nah, ini yang menarik pada pagi harinya dulu nih Mas Hersu. Pada pagi harinya kita sudah melihat ini waktu rigid banget gitu ya. Dan kita lihat juga pidato dari Ketua DPD Najabudin itu cukup panjang juga begitu ya. Dan kemudian sesudah itu masuk ke pidato Pak Presiden masih didahului oleh pencapaian-pencapaian itu, yaitu berupa video-video. Hmm. Video-video seperti era zaman Orde Baru. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ini acaranya istana begitu ya. Tapi ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian dari sejak video itu saja sudah banyak banyak sekali komentar begitu ya, kalau saya lihat di media sosial begitu. Dan iya, banyak yang kemudian dikritisi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan dan sebagainya. Tapi ya seperti biasa, POV dari pemerintah atau point of view dari pemerintah itu kan ya pasti berhasil begitu kan. Nggak mungkin kalau Ya seandainya nggak berhasil dong. kemudian dipertontonkan gitu. Nah, yang menarik adalah kita sudah bisa menduga Pak Prabowo seringkali menyelipkan pendapat pribadi atau opini pribadi, dan itu biasa buat orang yang sedang berpidato ya. Hmm. Jadi ketika ada sesuatu, dia ingat sesuatu, dia tambahkan keluar dari teks dan kemudian masuk lagi ke dalam teks. Itu pula yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sehingga seharusnya ini pihak protokoler atau penulis pidato bisa mempersingkat karena tahu ini sangat mepet ke Jumatan gitu, ke waktu Jumat. Hmm. Dan kemudian bisa dibayangkan sebelumnya, bisa diprediksi sebelumnya bahwa ternyata memang demikian. Sehingga pada pukul 11.40 Pak Prabowo sendiri yang mengungkapkan bahwa iya, ini saya sudah diberitahu bahwa sekarang sudah pukul 11.40 begitu ya, sudah waktunya sholat Jumat. Tapi kan azan itu pada pukul 12.00 ya kurang lebih, Pak Prabowo mengatakan seperti itu begitu. Coba ya, saya takut salah ini. Nah, momen ini terjadi ketika Prabowo sedang membahas kebijakan pemerintah mengenai perlindungan sosial. Dia menjelaskan supaya digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program. Kata Pak Prabowo, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH kemudian sempat terhenti. Nah, di tengah penjelasan itu Prabowo sempat menghentikan pidato seperti menyadari dirinya membutuhkan minuman. Tadi saya bilang minta maaf, minta maaf, minta maaf, izin minum kopi lagi, katanya seperti itu ya. Terus kemudian Pak Prabowo menyampaikan pidatonya. Kemudian setelah itu Pak Prabowo mengatakan mau sembahyang Jumat ini PKS sudah ngelirik-ngelirik, kata Pak Prabowo. Yang kemudian peserta sidang itu tertawa. Tapi dia masih tetap meminta waktu untuk menuntaskan pidatonya gitu. Jadi sudah pukul 11.40 yang tentunya kita tahu, kita yang pernah mengikuti persidangan di sana, momen ketika presiden keluar itu harus presiden dulu, yang lainnya nggak boleh. Hmm. Jadi memang ada beberapa pintu, tapi pintu yang terdepan begitu ya, karena ada yang di atas, ada yang di bawah, dan kemudian pintu itu harus presiden dulu, baru kemudian wakil presiden, dan kemudian presiden tentu saja bersama dengan ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, begitu. Sesudah itu baru kemudian menteri-menteri, baru kemudian dan sebagainya, begitu ya. Jadi pasti membutuhkan waktu, Mas Hersu, tidak sesederhana itu. Begitu juga ketika kalau presiden biasanya memakai lift. Tapi menteri-menteri biasanya nggak sabar, mereka seperti wartawan juga mereka biasanya memakai eskalator begitu Eskalator ya. ya, di sana ada ya. Ya, dan itu penuh di situ Mas Hersu. Hmm. Jadi take times juga, membutuhkan waktu juga. Dan kalau kita sholat di masjid di Komplek DPR, DPR. di Mhm. di komplek DPR itu masih lebih mudah gitu. Tapi dengan jumlah jumlah kehadiran pada saat itu juga gitu juga
apa ya, pengaturannya begitu, dan kemudian ini pasti membutuhkan waktu juga. Kredit lah ini ya. Apalagi, Hmm. iya, apalagi kalau kita meliput biasa, hari-hari biasa nggak jadi masalah begitu ya. Karena masjidnya juga cukup besar. Tapi dan lagi-lagi mobil yang harus keluar kan dengan pengawalan. Tidak Hmm. hanya mobil satu saja Hmm. keluar dari pintu gerbang yang di depan pintu gerbangnya pasti dibuka ya. Yang Hmm. di belakang juga bisa sih menteri lewat belakang, tamu Ya. lewat belakang. Tapi yang di depan ini kan iring-iringan Mas Hersu. Bagaimana Iring-iringan dan harus mutarnya jauh juga kalau iring-iringan lewat depan itu, Mbak Agi. Ya kan? betul, Hmm. betul. Apalagi rombongan presiden. Rombongan presiden ini berapa iring-iringan, ada ambulans, ada apa, mobil yang lebih dulu, mobil pengawal lebih dulu, kemudian yang belakangan. Dan kita di situ kehadiran ada juga Presiden Jokowi, ex-Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi juga yang tentu membutuhkan protokoler juga, pengawalan juga. Kemudian Apalagi kalau beliau para jadi imam ya. Wah, imam ya, sholat ya. apalagi banyak mantan wakil presiden, ada Pak Budiono, ada eh, Pak Yusuf Kala, terus kemudian ada Pak Maruf Amin begitu dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya diperhitungkan oleh panitia kalau Hmm. menyelenggarakan acara di hari Jumat. Hmm. Dan yang menarik akhirnya Mas Hirsu yang dilihat adalah bagaimana Pak Maruf Amin itu akhirnya meninggalkan tempat atau meninggalkan Ah, lokasi lebih dulu pada ya, pukul ya. 11.40 ya. Ini Pak Kiai ya. Pak Kita Kiai nggak tahu. jangan-jangan minta jadi khotib lagi nanti. Betul, jangan-jangan menjadi khotib Jumat kan Hmm. menjadi panitia di masjid gitu biasanya kan kalau menunggu khotib atau menunggu apa namanya menunggu imam dan sebagainya itu waktu-waktu yang deg-degan gitu ya. Tapi kalau orangnya sudah datang itu sudah alhamdulillah gitu karena jemaah sudah juga datang misalnya seperti itu. Jadi saya tidak tahu ini bagaimana tadinya begitu ya kenapa eh, tidak berhati-hati dalam hal ini menyusun protokoler yang seperti ini begitu. Pidatonya bahkan pidato juga tidak sempat saya rasa tidak sempat diselesaikan karena Ya. Pak Prabowo juga mengatakan akan mempersingkat pidatonya. Jadi ini Hmm. penulis pidatonya dan kemudian si pembuat video-video yang ditampilkan apa dan sebagainya itulah yang harus dibenahi si Mas Herso. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ya, tapi ini memang kali ini kan gini, ini kan sidang gabungan. Sekarang ini kan namanya ada MPR, DPD dan DPR ya. Tahun ini yang jadi tuan rumahnya memang DPD. Kalau tahun sebelumnya itu yang jadi tuan rumahnya adalah DPR yang gitu ya. Jadi saling bergiliran. Memang ini pertimbangan-pertimbangan yang begitu itu harus sejak awal diperhitungkan. Dan satu hal lagi kan biasanya Pak Prabowo ini mungkin maksudnya menghormati semua yang hadir ya. Ini Pak Prabowo sendiri kalau pidato itu sapaan kepada yang hadir itu lengkap banget gitu loh. Semuanya, betul. Iya, semuanya begitu. Padahal kan dalam hal ini sebenarnya sebagai presiden beliau tidak harus seperti itu. Tapi ini masing-masing orang punya style sendiri ya. Kalau Mhm. kita dulu kan biasanya zaman era Pak Harto tentu tidak semua yang hadir disapa satu persatu. Karena menteri itu kan adalah bagian dari anggota kabinet, pembantunya Presiden Prabowo Iya, sendiri yang harusnya mhm. tidak perlu disebut karena Nggak perlu, betul. gitu ya. Tapi oke, tapi itu style masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin, apalagi kalau kita dari latar belakang kita televisi misalnya, hitung hal yang semacam itu kita hitung dengan detail banget kan sampai ini berapa Betul. ya rundownnya tuh jelas, time code-nya jelas lah kalau di kalau di Mhm. televisi kita sebutnya seperti itu. Jadi, nah itu kan Mbak Agi baru ngomongin ini saja, baru ngomongin situasi di dalam. Tapi kan keakibat Mhm. penutupan jalan di luar itu juga dampaknya juga bisa Mhm. panjang karena jumlah segitu saya kira tidak cukup semuanya ditampung di Masjid Komplek DPR, Mbak Agi. Kalau lihat jumlah yang hadir Betul. kan. Ini kan ngomongin Mhm. anggota Dewan, tambah DPD dan sebagainya, kabinet dan sebagainya udah lebih dari 1.000 ya. Total dengan undangan lain Betul. lebih ya. Itu terus wartawan, peliputan, pengamanan. Wah pokoknya ini jumlahnya ribuan orang lah begitu ya. Mhm. Mhm. Iya ya, memang kemudian yang juga sangat ramai di media sosial yaitu situasi yang ada di luar gedung DPR MPR yaitu Hmm. situasi di sekitar Senayan Mas Hersu. Jadi baik itu di kalau kita ilustrasinya ya, baik itu di depan gedung begitu, depan gedung DPR MPR yaitu di mana di seberangnya itu ada jalan tol ya. Begitu juga yang kemudian ke arah Kompas, ke arah Palmerah, di sana ada Petamburan, ada apa namanya
Ada perempatan yang nggak usah harus ada acara saja sudah sangat sibuk sebetulnya di situ. Seringkali angkot itu karena saya pernah ngantor di daerah Palmerah itu. Jadi itu sudah ngantor itu sudah 30 tahun yang lalu ya, lebih ya. Nah, ini apalagi sekarang situasinya begitu. Begitu juga yang di daerah Senayan Park, di daerah sekitar TVRI, begitu imbasnya tuh sampai ke sana Mas Irsu. Bahkan kalau yang saya lihat ini yang eh, coba saya lihat ya di akun Rafiki Atalah, dia mengatakan ini dia Kak orangnya. Tadi pagi juga ketahan di underpass. Alhasil telat ke kantor. Dia mengatakan goblok emang. Dah nggak lah, pasti Jumatan lah para pemimpin kita itu. Dia mengatakan agak suzon mungkin karena kecewa, saking kecewanya ya, kesel mungkin dari pagi sampai telat ke kantor. Dan di beberapa kantor sekarang diberlakukan kalau telat itu maka dipotong, ada pemotongan. Oh gitu. Jadi iya Mas Hersu, ada yang 100.000, ada yang sampai 150.000. Wih. Iya, oke. Dia mengatakan bikin orang yang mau Jumatan jadi telat katanya. Ada lagi akun Dani, nih Muhammad Dani, dia mengatakan sesabar apa rakyatnya kata. Absen dong yang disuruh nunggu mereka lewat juga siang tadi menjelang sholat Jumat di gedung DPR. Nggak tahu ini macetnya sampai mana. Ada kali 20 sampai 25 menit mah dijemur gitu. Karena ini saya mempercaya ya yang dikatakan dan ini karena saya mendapati tidak hanya satu akun ini saja yang mengatakan seperti itu, tapi banyak akun Mas Hersu. Mereka ada yang berlokasi di daerah Senayan Park, ada yang berlokasi di daerah Petamburan, daerah sekitar Palmerah dan sebagainya. Kemudian nih tadi pas keluarnya dijemur 25 menit, suruh nunggu mereka lewat. Padahal 10 menit lagi sholat Jumat. Ada juga yang mengatakan, oh ya, selain itu juga pengerahan pendukung Prabowo, Mas Hersu. Jadi ini kenapa ya harus ada pengerahan relawan seperti ini? Jadi mereka Gimana? memakai seragam, ya di sekitar itu Oh yang karena dilewati oleh Pak Prabowo. oh karena Pak Prabowo sendiri kan saya ingat kemarin pidato di satu di daerah nyatakan dia minta kalau dia ada kunjungan dia jangan ada pengerahan massa dan sebagainya gitu. Betul, ini kita tidak ketahui ya. Siapa yang mengerahkan juga ya pastilah ini circle-nya Pak Prabowo ya, entah itu dari partai ataukah itu dari istana ataukah dari mana begitu ataukah dari relawan sendiri. Hmm. Yang jelas ini di sini Irfan Putra ada videonya, dia mengatakan situasi terkini di depan Senayan Park. Iring-iringan para pejabat dan Presiden RI keluar dari gedung DPR RI dan MPR RI. Ya, di situ memang terlihat ada di beberapa akun yang lain saya melihat ada mereka mengenakan seragam. Jadi nggak hanya sekedar relawan Mas Irsu, mereka kalau relawan kan belum tentu mereka berseragam, mungkin hanya kaos saja. Ini seperti pakaian pakaian dinas lapangan gitu ya, seragamnya seperti itu, berwarna krem atau putih-putih seperti itu, dan kemudian membawa bendera bendera kecil begitu, dan mengeluhkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan apa namanya? Oh iya, ada yang menyoroti ini soal sampah juga, sampah yang ditinggalkan dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan relawan tersebut yang akhirnya ya sangat disayangkan ya sampah itu dan kemudian petugas baju orange lah ini yang kemudian harus bersiaga gitu. Dan ada lagi situasi terkini yang di depan TVRI. Seolah-olah seperti demo mereka menyebutnya ya ini mereka menyoroti soal baju seragam itu tadi, ada yang mengatakan seperti ini, mahal banget ya ongkos demonya, setelan atas bawah aja paling nggak 250.000, Hmm. karena seperti PDL. Beda banget sama demo yang aslinya dari akar rumput, modal aqua botol doang kita. Ternyata masih ada banyak yang bego katanya. Ini akun yang lain lagi, kemudian mengatakan juga ada eh, Low Iron Woman, kampung banget jaga Prabowo ya, karena mereka membawa poster dan juga seperti spanduk tulisannya jaga Prabowo, jaga Indonesia. Kenapa Hmm. ya Pak Prabowo harus dijaga? Pak Prabowo udah dijaga. Ketika dia melewati situ, rombongannya ini panjang sekali. Pak Prabowo juga menggunakan mobil maung ya, mobil dinasnya itu, dan kemudian keluar begitu Mas Ersu, karena dielu-elukan seperti halnya kalau dia di daerah kan dia seringkali Hmm. mengeluarkan setengah badan seperti itu dan Ya, kemudian ya. melambai-lambaikan Ah, tangan.
Saya kira kita bisa, dari sini kita bisa memberikan konteks ini Mbak Agi. Karena kan memang Agustus ini kan dikabarkan bakal banyak sekali unjuk rasa dan Ya. banyak juga ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kelompok-kelompok ini ingin menjatuhkan Presiden Prabowo gitu kan, dan juga kan udah lama siapa kalau Prabowo jatuh siapa yang diuntungkan dan sebagainya. Saya kira mungkin ada kaitannya dengan begitu, dan kemudian muncul gerakan-gerakan semacam itu yang jaga Prabowo dan sebagainya. Kita bisa menduga dan memberikan konteks seperti itu sih Mbak Agi kalau saya lihat. Iya, secara psikologis sepertinya ya, Yes, ada kesan seperti itu, Mas Hersu. Karena untuk apa sih Pak Prabowo gitu? Ini malah menimbulkan tanda tanya, ya. Terus kemudian juga menimbulkan, mohon maaf, ini rasa kurang suka atau menimbulkan rasa antipati ya. eh Ya. iya, betul. Malah menjadi antitesa dari target yang diinginkan oleh mungkin circle-nya Pak Prabowo. Ini kan mereka sepertinya ingin jaga Prabowo. Yuk kita masyarakat rame-rame jaga Prabowo. Atau kemudian ini loh pendukung Pak Prabowo tuh masih banyak banget walaupun dia survei elektabilitasnya itu anjlok, tapi ternyata kenyataannya Ya. faktual di lapangan masih banyak sekali. Tapi mereka ini berseragam. Jadi berseragam ya interpretasinya mereka Kurang berbiaya gitu kan. natural gitu ya jadinya Bukan ya. natural dari masyarakat akar rumput gitu. Makanya Ya, wajar ya. kalau kemudian mereka mengatakan misalnya kalau mendukung terus kenapa demo dan dan untuk siapa demonya? Anggarannya berapa lagi ini ya Allah, kata Halo Reza. Terus kemudian dibayar berapa ya, kayak gini kan menimbulkan komentar-komentar yang ya iya karena penampakannya seperti itu begitu ya. Ada lagi yang mengatakan apakah mereka member dari 20 ormas yang baru diresmikan kemarin, ya kita tahu Hasim Joyo Hadikusumo baru saja meresmikan 20 ormas sehingga dia ditambahkan dengan ormas yang sebelumnya itu katanya ada 100 lebih ya, 103 atau berapa. Ya masih jauh di bawah ormasnya Pak Jokowi yang 2000-an itu, Mas Hestu. Tapi Kemudian ngapain sih gaya-gaya gini diikut-ikutin diulang lagi gitu kan, kita udah tahu hasilnya seperti apa 10 tahun pemerintahannya Joko betul, nggak Widodo. usah ngekor Pak Jokowi. Ini siapa sih konsultan politiknya? Justru justru harus berbeda dari Pak Harus Jokowi. Ini kan antitesa gaya-gaya Pak ya kan. Jokowi seperti ini. Iya, iya. Iya, ini Iya, iya. Ada lagi Mas Hersu. Kalau saya sih melihatnya sedih ya. Entah ini kejadian seperti apa, tapi momen bagaimana ketika Pak Prabowo itu lewat dan kemudian mengeluarkan setengah badannya dari mobil kepresidenan begitu ya. Dan kemudian ada mbak-mbak gitu yang mungkin dia ingin meluapkan rasa apa namanya, rasa kekesalannya atau pendapat pribadinya begitu ya, karena memang di situ banyak sekali relawan Prabowo yang tadi itu yang mengeluhkan di sepanjang jalan, dan kemudian dia berteriak MBG Gatot, MBG Gatot, maksudnya MBG gagal total. itu ada videonya dan ada di sekitar relawan dia teriaknya. Ada di sekitar relawan itu, dan kemudian ini bahkan kemudian diunggah oleh dirinya sendiri di thread ya, di medsos thread. Kemudian dia namanya adalah Lady Beckeridge. Lady Beckeridge dia mengatakan, aku kontra di antara para pro tadi Kak. Maaf kalau berisik ya Kak, katanya. Kemudian ada pengunggah video itu mengatakan kamu keren Kak gitu. Jadi autornya mengatakan seperti itu. Dia mengakui bahwa itu saya begitu maksudnya ya. Oh iya, di antara itu di hampir akhir video Pak Prabowo keluar dan kemudian dia fist bump, Mas Hersu. Mas fist bump seperti ini ya, sebagai pengganti, biasanya sih itu sebagai tanda keakraban, hai bro begitu, sebagai tanda dukungan atau salaman, pengganti salaman yang lebih higienis. Sekarang anak muda sering melakukan itu gitu. Nah Pak Prabowo itu mengacungkan tangannya gitu seperti fist bump gitu dan sambil tersenyum gitu sumringah gitu ya, mungkin melihat banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan dia, tapi ternyata malah ditepis oleh seseorang yang tidak terlihat wajahnya, badannya tidak terlihat sosoknya, tapi sebelumnya dia seperti memancing gitu ya, memancing Pak Prabowo, dan Pak Prabowo membalas itu dengan ramah begitu, dengan fist bump, tapi malah ditepis tangan dari Pak Prabowo itu begitu, fist bump ya, dan itu kena gitu Mas Hersu. Oh iya? Dan
Iya, dan ini dikomentarin juga. Baru lihat tangan presiden mengepalkan tinju ke rakyat, tapi kemudian ditepis. Hmm, Sedih nggak ya beliau, kata autor dari unggahan ini. hmm, Dan coba saya lihat lagi komentarnya yang lainnya. Enak nggak Pak tangannya ditepis sama rakyat? Diam-diam sedih juga mungkin gitu ya. Yang didengar beliau, Bapak MBG-nya mantap Pak, MBG-nya mantap Pak, bukan hmm, bukan MBG Gatot begitu ya. Kemudian ada lagi mengatakan, oh jadi masa pendukung pemerintah ngumpul hari ini buat ngeramein iring-iringan beginian, buat nyenengin hati si Ono, katanya. Ya banyak yang memuji Lady Bakeritz ini, kamu keren Kak gitu. hmm. Ah, keren banget Kak Lady Bakeritz mewakili kita semua. Jadi iya, ini jangan jangan apa ditanggapi dengan kemarahan hal seperti ini ya. Justru harus pemerintah kalau seandainya mau tetap mengkeep MBG itu sebagai sebuah program, ya tunjukkan bahwa MBG itu betul-betul tepat sasaran kepada mereka yang memang membutuhkan. Hmm. Memang MBG itu didirikan banyak di misalnya seperti di Papua yang membutuhkan. Tapi kan sayang sekali Mas Herso ini malah justru baru saja pekan ini terjadi keracunan di Papua Mhm. yang jumlahnya cukup besar sehingga kemudian dan MBG-nya atau dapur SPPG-nya dimiliki oleh kader Gerindra pula begitu kan. Ini menyedihkan. Gitu juga ada yang di tempat lain lagi ternyata SPPG milik kader Gerindra juga. Pertama, eh, keracunan itu sendiri sudah memberikan efek kecewa atau kemarahan dari masyarakat. Dan kemudian ternyata dapurnya milik kader Gerindra. Ini yang Mhm. kemudian memvalidasi bahwa iya yang kaya itu aja gitu. Bahwa yang Hmm. punya ya orang-orang partai aja begitu. Dan saya lihat kemarin ada di TV One kalau tidak salah ya, kemudian ada pembakaran apa namanya pembakaran kantor bupati dan kemudian apa demo yang rusuh lah ya. Ini bukan berkaitan dengan MBG tapi berkaitan dengan koperasi desa yang dimana mereka tidak mau anggaran dana desa itu dipotong untuk koperasi desa di sana dan ini terjadi di Papua tapi mungkin tidak banyak yang memperhatikan soal ini. Yes. Nah, oke. Jadi kan sebenarnya gini ya, kalau orang-orang seperti kita, jangan seperti kita deh, seperti saya misalnya, atau iya kalau kita Mhm. wartawan ya Mbak Agi, kalau Mhm. pidato presiden itu kan kita memang tunggu ya, terutama berkaitan dengan pidato soal RAPBN-nya. Karena kita kan Betul. ingin tahu seperti apa Mhm. sih nantinya, Mhm. apakah KDMPE, kemudian apakah MBG itu masih dianggarkan, dan kalau dianggarkan berapa, terus kemudian bagaimana dengan transfer ke TKD itu transfer ke daerahnya itu berapa dan berapa besarnya dan sebagainya itu yang kita seperti baca dan berapa besarnya anggaran dari APBN kita gitu berapa utang baru kita Betul. kan kalau kita fokusnya ke situ tapi kalau netizen memang fokusnya ke hal-hal yang terkesan kelihatannya remeh-temeh tapi kalau kita ngomong tentu saja kan ini namanya proses politik dan ini kita sudah melalui Mhm. tahun-tahun politik itu kan berkaitan dengan persepsi publik ya dan persepsi publik itu Mhm. kan berkaitan nanti kalau disebut adalah kesukaan terhadap terhadap seorang tokoh dan sebagainya itu kan yang mestinya diukur jadi ya kalau kemudian respon yang ada seperti itu ya menurut saya terutama untuk di perkotaan kita mesti ngomong jujur ya ini bukan menggambarkan realitas rakyat kita sesungguhnya. Tapi minimal di kalangan kelas-kelas perkotaan yang melek atau kalangan menengah menengah lah secara pendidikan gitu katakanlah misalnya begitu Mhm. ini kan jadi mengkonfirmasi dari apa kemarin dari lembaga sejumlah elektabilitas atau Mhm. apa approval rating terhadap Pak Prabowo ya Mhm. yang kemudian memang Mhm. sedang drop dan ini memang PR yang cukup berat kalau situasinya seperti itu gitu. Sangat berat Mas Hesu situasinya karena sepertinya saya tidak tahu ya presiden itu seharusnya kalau boleh menyarankan ya sebelum hal itu menjadi itu tadilah karena Pak Prabowo sayang sekali menolak kajian publik, kajian akademik dan sebagainya karena menurut dia itu lama begitu ya. Tapi sesuatu yang baru ada di angan-angan kalau boleh menyarankan sebaiknya jangan dikeluarkan dulu deh gitu. Karena akan
kecuali memang mau test the water ya untuk melihat situasi ini kalau dilakukan kira-kira akan mendapat sambutan atau tidak, kira-kira akan menaikkan elektabilitas saya atau tidak begitu ya. Tapi hal-hal yang tidak perlu terus kemudian ada hal lain yang lebih urgent, yang lebih penting, tapi ternyata Pak Prabowo justru memprioritaskan sesuatu yang bagi rakyat itu kurang penting, kurang yang diinginkan masyarakat buka lapangan kerja pokoknya gitu kan. Bagaimana kami bisa makan seperti itu kan? Bagaimana kami bisa mendapatkan kepastian bahwa hari ini bisa makan, besok pun bisa makan kan? Itu sebetulnya itu kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Masyarakat nggak minta, Pak, kami udah 1 tahun 2 tahun nggak pernah beli baju baru, nggak pernah masyarakat minta seperti itu. Ya, Tapi yang namanya anak makan, kita makan, orang tua kita harus makan itu kan kebutuhan dasar. Coba kita lihat. Yang sekarang sedang rame, ini adalah soal Pak Prabowo ingin kelas 1 SD diajarkan bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol. Itu. Dan eh, kemudian soal lagi-lagi ada blunder Pak Prabowo yang menghadirkan buruh pengupas bawang begitu ya, dan kemudian dia mengatakan bahwa buruh pengupas bawang itu apa namanya upahnya saja sudah 700.000 rupiah per kilogram. Itu kan hal yang seharusnya kalau Pak Prabowo membaca itu begitu ya, entah itu salah penulisan, saya rasa itu typo ya. Eh, itu harusnya kalau seandainya dia memang connect dengan apa yang dia baca, dia langsung paham gitu. Wah, siapa nih yang menulis pidato saya? Masa ada 700 upah 700.000 per kilogram, harga bawang saja cuman berapa gitu. Ini hmm. langsung dikulik abis-abisan Mas Hersu. Netizen itu membuat pernyataan, membuat apa tapping video yang kemudian membahas soal ini ya. Karena sekarang ini harga bawang sekitar 35.000 sampai 40 ribuan lah sekitar itu ya. Sementara upahnya sampai 700.000 kan itu tidak 700.000 mungkin gitu. per bulan ini kelihatannya maksudnya ya Mbak Agi Iya, ya. bisa jadi ya. Ataukah 7.000 atau Ya. nggak masuk akal. Kalau saya melihat justru di pasar itu kalau bawang merah, bawang putih itu sudah mendekati warnanya agak beda kulitnya. Buru-buru ibu-ibu pedagang di pasar itu langsung apa mengupasnya dan kemudian menjualnya dalam keadaan terkupas supaya laku lebih dulu. Dan orang seperti saya biasanya lebih suka itu sekaligus menolong ibu-ibu tersebut gitu karena harganya tetap sama dengan bawang yang masih belum dikupas gitu. Dan kemudian misalnya Pak Prabowo juga mengatakan seperti ini. Ini dikatakan di hadapan Pak Jokowi, JK, Maruf, Pak Budiono, begitu ya, yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan kurang dari 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin telah buktikan bahwa masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit bisa kita selesaikan. Ini juga menjadi Ya berat ini ya. Ya ya ya. berat ini berat. Jadi apa ya rasa Pak Prabowo ini kan orangnya memiliki rasa simpati, empati kepada orang lain, tapi hal-hal seperti ini seperti out of the box ya, nggak terpikirkan oleh dirinya. Dia berbicara di hadapan siapa begitu. Begitu juga banyak sekali Mas Hirsu catatan blunder ya dari netizen seperti misalnya atau juga dari lembaga seperti dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dia mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo hanya dipenuhi pujian untuk dirinya sendiri. Ya, sorry itu saya pun juga merasakan hal yang sama begitu. Dan kemudian Prabowo juga berencana akan ngutang lagi sebesar 671 triliun untuk keperluan pembiayaan negara itu juga banyak sekali disorot begitu ya. Ini diungkapkan pada nota keuangan. Terus kemudian juga Prabowo ingin membuat ambulans udara sampai dengan program dokter terbang. Ini mungkin bisa ya Pak, tapi dengan kondisi keuangannya seperti ini masih banyak yang lebih urgent. Kalau saya lihat tahun 70-an pun itu ada filmnya ya. Saya masih kecil ketika itu, saya masih ingat sekali film dokumenter di Australia karena dia berupa kontinen yang sangat luas seperti itu. Kemudian dokter terbang itu menjadi hal yang biasa memang diprogramkan oleh pemerintah Australia dari sejak puluhan tahun yang lalu. Indonesia seharusnya pun sudah mencapai seperti itu bahkan lebih gitu. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini begitu ini mungkin hal yang baru akan tercapai setelah sekian tahun nanti, tidak dalam masa Pak Prabowo. Nah, hal yang memang boleh bermimpi, tapi sebaiknya jangan diucapkan. Ini bikin apa namanya? Mohon maaf, ada hal yang lebih urgent gitu. Orang yang apa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini gitu. Apalagi Pak Prabowo juga pamer memiliki bank emas Republik Indonesia itu tembus 153 ton.
Ini masyarakat kemudian bertanya, nah kok kemiskinan masih tinggi, masyarakat nggak kecipratan gitu. Ya, 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 ya. Oke. Ya, banyak sekali lah ya Oke, jadi catatan hal yang ya, dikritisi. banyak catatan itu, tapi kita senangnya satu bahwa Pak Prabowo sudah mulai pidato pakai teks. Kita nggak tahu apakah ini akan berlanjut gitu. Pakai teleprompter ya, mau nurut Teleprompter. lah ya. Mm-mm. Ya. Tapi mungkin karena ini acara formal banget ya, karena namanya pidato kenegaraan. Tapi mudah-mudahan berlanjut ke acara-acara yang lain dan dikurangi memang komentar-komentar di luar itu. Kalau tadi memang ada catatan-catatan yang salah dan sebagainya, harusnya memang sebelum pidato itu, kalau dulu saya ingat sekali Pak SBY rupanya, misal Pak SBY juga sering kan dibuatkan juga pidatonya, walaupun beliau sendiri kan senang nulis. Mhm. Tapi ada coretan-coretan tuh Ya. biasanya Pak SBY langsung. Jadi dibaca Mhm. satu persatu oleh beliau, ada coretan-coretan yang kemudian diubah dan sebagainya. Jadi match antara apa yang Mhm. diomongin oleh Pak Prabowo dengan apa yang dituliskan oleh para penulis pidatonya begitu. Dan Betul. kalau saya kan kemarin menyarankan tulis Pak Prabowo mau bicara apa, Pak Prabowo bicara gitu kan, direkam, terus kemudian itulah yang kemudian dituliskan. Karena dalam banyak hal kalau misalnya salah ya tadi itu karena nggak relate dengan Pak Prabowo, jadinya datanya bisa salah gitu. Walaupun Mhm. sebenarnya kemarin idenya sih menurut saya menarik ya, mendatangkan beberapa orang tamu ya kan, ada berapa 8 tamu ya kalau nggak salah yang diundang oleh Pak Iya. Prabowo ya. Mhm. Itu yang kemudian memberikan contoh-contoh, ada yang tadinya putus Mhm. sekolah karena sekolah rakyat dia bisa balik lagi atau sudah juara dan sebagainya. Sebenarnya itu menarik ya, karena orang kan ada istilahnya bukan seeing is believe, akan ada seeing is believing gitu ya, bukan dia Mhm. ada dihadirkan sebagainya. Tapi itu betul-betul Pak Prabowo mesti mendapat briefing yang cukup lengkap gitu supaya tidak salah tadi seperti pedagang bawang tadi kan gitu ya. Iya, bahkan ada Pengupas bukan anak begitu pedagang ya. ya, pengupas bawang ya, bukan Iya, pedagang. pengupas bawang. Juga ada anak yang masuk ke sekolah rakyat, Hmm. usianya 10 tahun. Mungkin Pak Prabowo bercanda ya. Berapa usia? Oh, Pacaran, iya, iya, bener gitu, saya juga 10 ya. tahun. Hmm, hmm, Iya, 10 tahun. Iya, nanti baru boleh pacaran 10 tahun yang akan datang. hmm, Ini yang mendengar banyak orang, Pak. hmm. Ada yang apa ya? Ya, itu bukan komentar yang terbaik lah yang bisa diberikan oleh Yes. seorang presiden, bukan tanggapan Hmm. yang diinginkan untuk didengar oleh orang-orang, bahkan oleh orang tua gitu. Ngapain ngomong Iya, pacaran seperti itu? yes, apalagi di pidato kenegaraan kan bisa ditanya pengennya jadi apa sih kamu nanti setelah itu, mungkin itu jauh lebih Banyak hal. banyak hal Mhm. yang menarik ketika kita bilang nanti anak Papua ya, nanti kamu duduk di sini. Oke, itu bagus gitu. Tapi lagi-lagi contohnya Bahlil yang disebut orang Papua. Sementara saya lihat kemudian kamera menyorot para menteri yang lain itu menembuk-nembuk ke Natalius Pigai. Ada videonya itu kan di pidato kenegaraan. Jadi yang memang ya ini bukan bukan kita ngomongin rasis ya, memang Bahlil juga besar di Papua, tapi mungkin yang dimaksud adalah dalam tanda petik orang asli Papua ya ada Pigai. Jadi sebenarnya contoh yang menarik bukan Bahlil, dan contoh yang tepat itu adalah Pigai kan gitu. Ya. Iya, dan apa namanya, Bahlil sendiri kan mendapatkan sosok yang kontroversial, Mas Hersu. Iya. Bagaimana Bahlil kemudian apa kedok apa S3-nya begitu di UI itu kan kemudian menjadi hal yang mempermalukan dunia pendidikan, Ya, kontroversial lah ya. dipertanyakan, Ya. sangat-sangat kontroversial. Jadi mungkin ini nggak sampai ke telinga Pak Prabowo, sehingga berkali-kali dia malah merasa lucu, merasa bangga, dan sepertinya Bahlil memang dekat dengan Pak Prabowo, Ya. tapi Pak Prabowo tidak tahu suasana kebatinan dari Publik. rakyatnya ketika Iya. melihat Bahlil begitu loh. Dan dunia pendidikan juga, akademisi begitu ya, pengamat gitu, bagaimana mereka melihat sosok Bahlil ini gitu. Yes. Jadi banyak sekali catatan-catatan memang terhadap pidato Presiden Pak Prabowo. Apa boleh buat, sekarang eranya adalah media sosial. Jadi saya kira mungkin tim presiden nggak bisa bilang itu kan orang-orang yang aktif di media sosial saja. Tapi kalau kalau maunya soal elektoral ya semua mesti di-treat ini, mulai dari rakyat yang nggak aktif di media sosial sampai mereka yang ada di media sosial. Saya kira itu Ya. catatan buat kita ya Mbak Agi. Kita bukan mau Mhm. kritik-kritik aja, tapi kita juga sebenarnya memberi saran. Kita cuma menyuarakan saja banyak dari suara para netizen. Saya kira kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sampai ketemu Oke. lagi di Mhm. episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap Ya. salam weekend, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.